Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 14 April. Menjadi Adventis, pintu terbuka bagian 2. Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah Gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah peralihannya dari Adventisme pintu tertutup menjadi Adventisme pintu terbuka pada awal tahun 1850-an. Sebelum kita mempelajari posisi baru ini, kita perlu meringkas berbagai makna yang mereka pahami dari posisi lama. Pada akhir tahun 1840-an, frasa pintu tertutup memiliki setidaknya 3 makna dalam benak mereka. Yang pertama, bahwa masa percobaan atau pintu kasihan telah ditutup pada tanggal 22 Oktober 1844. Yang kedua, bahwa nubuatan telah digenapi pada tanggal tersebut. Dan yang ketiga, bahwa misi penginjilan mereka setelah masa itu terbatas hanya pada mereka yang telah menjadi pengikut Miller. Sebagian besar pembahasan mengenai topik ini berpusat pada poin 1 dan 3. Walaupun poin kedua juga sama pentingnya. Ketika James White menyebut kaum penganut Sabat hari ke-7 sebagai orang-orang yang percaya akan pintu tertutup, ia merujuk kepada 2 doktrin utama mereka. Sabat dan pemahaman mereka bahwa nubuatan memang telah digenapi pada tahun 1844 di akhir 2300 hari. Mereka tidak pernah mengubah pemahaman tentang nubuatan yang telah digenapi. Namun, seperti yang telah kita catat sebelumnya, penggenapan nubuatan itu jelas bukanlah kedatangan Kristus yang kedua. Dengan demikian, masa percobaan belum ditutup. Akibatnya, mereka akhirnya menyadari kesalahan mereka pada poin 1 dan meninggalkan penafsiran tentang pintu yang tertutup itu. Kesimpulan itu membuat mereka berubah keyakinan di poin ketiga. Dimulai dengan penglihatan Ellen White pada November 1848 mengenai pekabaran Advent yang menyebar ke seluruh dunia seperti aliran cahaya. Persepsi tentang pintu misi yang terbuka bagi dunia secara bertahap muncul pada orang-orang percaya yang sedang berjuang. Mereka mulai melihat dengan lebih jelas bahwa mereka memiliki pekabaran akhir zaman untuk disampaikan ke seluruh dunia. Bukan hanya untuk mereka yang sebelumnya adalah pengikut Miller. Seperti yang Ellen White katakan pada bulan Maret 1849, saya diperlihatkan bahwa saatnya perintah-perintah Allah bersinar dengan segala kepentingannya adalah ketika pintu dibuka di tempat Maha Kudus di Bait Suci Surgawi, tempat tabut berada. Pada tahun 1844, menurut penglihatan ini, Yesus bangkit dan menutup pintu bilik yang kudus dan membuka pintu bilik yang Maha Kudus. Saya melihat bahwa Yesus telah menutup pintu bilik yang kudus dan tidak seorang pun dapat membukanya. Dan bahwa Dia telah membuka pintu ke bilik yang Maha Kudus dan tidak seorang pun dapat menutupnya. Dan dengan pembukaan itu datanglah wawasan tentang pekabaran baru mengenai Sabat dan topik-topik nubuatan terkait yang pada akhirnya akan mendorong para penganut Sabat berada di mana-mana sampai ke pelosok-pelosok bumi. Dalam hal misi, Adventisme sejak saat itu, Adventisme menghadapi misi pintu terbuka dengan pekabaran yang perlu didengar oleh seluruh dunia sebelum kedatangan Yesus di awan-awan. Doa kita hari ini,
Kami bersyukur pintu misi terbuka. Teguhkan iman kami, nyalakan semangat memberitakan pekabaran akhir zaman. Setia pada kebenaran dan melayani dunia dengan kasih-Mu sampai Yesus datang. Amin.